Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Utang. Ke saya itu, gimana ya Bang? Saya telat membayar motor dan sekarang debt collector mau menarik motor saya. Gimana caranya saya untuk mengatasi atau menghadapi dari debt collector ini? Ya, jadi banyak yang bertanya seperti itu gitu loh. Mungkin di beberapa video mungkin sudah pernah saya bahas tentang cara menghadapi debt collector leasing apabila kita telat membayar ansuran, ya. Dan itu pun motor kita mau ditarik. Kalau untuk saran saya sendiri, jangan serahkan motor Anda kepada debt collector meskipun Anda menunggak beberapa bulan, ya. Kalau Anda mengalami hal yang seperti itu, misalnya Anda telat membayar 2 atau 3 bulan dan Anda dikunjungi oleh debt collector dengan alasan motor Anda mau ditarik atau mau diamankan dulu ke kantor gitu ya. Tapi hal yang harusnya Anda tanyakan, ini udah kebanyakan sih dari leasing ini, karena mereka tidak bisa memproses orang ini secara perdata dan mengeluarkan uang yang cukup banyak, sehingga mereka mengambil jalan pintas ini ya untuk mempekerjakan debt collector liar gitu loh. Jadi ketika Anda berhadapan dengan debt collector leasing yang ingin menarik kendaraan Anda, yang paling pertama sekali Anda tanyakan adalah identitas resmi mereka. Itu harus ada. Dan Anda harus tanyakan identitas dia yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Setelah itu mereka tunjukkan, habis itu ada lagi sertifikat yang dikeluarkan oleh APPI. Ya. Itu mereka juga harus menunjukkan pada Anda. Yang ketiga lagi, kalau memang mereka masih nekat juga, Anda tanyakan lagi surat kuasa untuk penagihannya yang harus dikeluarkan oleh leasingnya yang bersangkutan. Ya, yang terakhir itu surat atau sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh pengadilan. Itu 4 hal yang harus Anda tanyakan ketika Anda berhadapan dengan debt collector leasing, ya, atau jenis debt collector aja lah. Anda harus tanyakan itu. Pokoknya ketika Anda telat membayar ansuran, Anda menunggak mungkin beberapa bulan, ya, apalagi di tengah COVID saat ini ya, dan debt collector itu berlomba-lomba untuk mengejar target, untuk mereka dapat gaji ya. Jadi Anda harus tanyakan 4 hal itu. Setelah 4 hal itu, apakah kita akan memberikan kendaraan kita pada mereka? Tidak juga, ya. Karena itu di bulan Januari MK sudah memutuskan, ya, debt collector atau leasing jangan asal menarik di luar keputusan dari pengadilan. Dan untuk menarik suatu jaminan itu dari pihak leasing itu harus mengajukan permohonannya dulu ke pengadilan negeri, ya, untuk meminta dikeluarkan sertifikat fidusianya. Tapi kalau tidak, bisa juga leasing itu melakukan penarikan dengan cara yang disebut dengan cacatnya perjanjian. Cacat perjanjian ini dalam arti segini. Contohnya Anda tenornya itu 3 tahun, ya. Dan saat ini sudah berjalan 3 tahun lewat 2 bulan. Itu sudah di luar dari kontrak perjanjian awal. Tapi sekarang tenor Anda 3 tahun, ya. Dan sekarang baru jalan 12 bulan atau 1 tahun. Dan masih ada sisanya 2 tahun. Anda ini belum cacat dari perjanjian. Karena kontrak kita itu kan selama 3 tahun, ya. Jadi kan orang ini karena jangkanya panjang, turun naiknya pendapatan ekonomi itu kan sudah biasa. Ya, kalau nggak mungkin kita kredit kan. Jadi seperti itu. Terkadang dari oknum debt collector liar ini, dia menarik ini bukannya dibawa ke leasingnya, tapi terkadang disalahgunakan lagi. Ya, kalau mereka masih tetap memaksa, Anda bisa laporkan ke pihak kepolisian. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan identitas dengan jelas, surat-surat mereka dengan jelas, sertifikat mereka dengan jelas, dan fidusia mereka dengan jelas, Anda bisa laporkan kalau mereka masih tetap memaksa. Yang penting intinya saat ini sistem penarikan itu harus memenuhi tahap dari pengadilan yang telah ditetapkan oleh MK. Ya, kalau untuk undang-undangnya sendiri Anda bisa cek di Google nanti seperti apa deliknya, Anda bisa cek di situ.
Ya, yang jelas dari bulan Januari itu sudah ditetapkan untuk penarikan dari leasing sendiri itu tidak bisa dilakukan sepihak. Ya, kecuali Anda menyatakan sudah tidak mampu dan seperti yang saya bilang tadi, telah cacat dari segi perjanjian atau telah melewati masa kontrak yang telah ditentukan ketika kita melakukan akad kredit. Ya, contoh tenornya 3 tahun dan kita sudah melewati dari 3 tahun. Ya, dan itu pun harus melalui proses dulu. Tidak asal menarik aja. Ya. Pokoknya untuk teman-teman yang bertanya ke saya, ketika Anda telat membayar kendaraan Anda 1 bulan atau 2 bulan, jangan serahkan motor Anda kepada debt collector. Apalagi sekarang ini debt collector banyak yang liar. Dan nantinya ketika Anda memproses untuk penyelesaian masalah Anda, itu takutnya motor Anda entah berada di mana-mana. Mobil Anda entah berada di mana-mana gitu loh. Ya. Yang penting tidak ada yang perlu Anda takutkan ketika berhadapan dengan yang namanya debt collector. Pokoknya ikuti seperti yang saya ajarkan tadi. Pokoknya tanyakan dulu identitas mereka dengan jelas. Habis itu sertifikat yang dikeluarkan oleh APPI. Karena mereka kan debt collector kan. Harus ada sertifikatnya yang resmi dong. Ya kan? Setelah itu surat kuasa yang resmi dari perusahaan mereka untuk menjemput penagihan. Atau untuk menarik kendaraan Anda harus lihat dulu. Terkadang debt collector ini surat kuasa yang diberikan untuk menjemput tagihan malah dia rubah untuk menarik kendaraan. Ya, habis itu terakhir baru sertifikat fidensia. 4 hal yang telah dipenuhi debt collector bukan berarti Anda menyerahkan kendaraan Anda pada mereka. Masih banyak tahapan lagi. Yang penting saat ini Anda menunggak atau Anda telat membayar angsuran mobil atau motor, jangan serahkan kendaraan Anda kepada debt collector. Ya, silahkan simpan dulu kendaraannya daripada nanti dirampas paksa atau diambil paksa. Ya. Kalau mereka masih tetap memaksa Anda dan ngotot ingin kendaraan itu, Anda silahkan laporkan ke pihak berwajib. Karena itu sudah ditetapkan, itu menjadi pidana. Ya. Jadi intinya nggak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Ya. Kebanyakan dari teman-teman itu kan ketika berhadapan dengan debt collector, mentang-mentang saat itu ekonominya drop banget, dan sehingga dia kecemasan dan ketakutan itu aja kan. Sehingga tidak mampu lagi berargumentasi ini seperti apa. Padahal debt collector itu, target mereka itu adalah motor Anda. Ketika dia dapat motor, mereka dapat gaji itu. Bisa jadi juga motor Anda ini dijual ke orang lain tanpa diserahkan ke leasingnya. Karena banyak leasing-leasing ini bekerja sama dengan debt collector liar ini. Ya. Jadi kayak gitu untuk mengatasinya. Ya. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya nanti saya mohon maaf. Yang penting karena situasi kita krisis saat ini, pokoknya jaga aja kesehatan. Segala macam hutang piutang nanti aja kita selesaikan setelah kehidupan kita kembali normal kembali, setelah selesai keluar dari krisis ekonomi saat ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.